Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh beribadah di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan rasa rindu, haus akan kasih kebaikan Tuhan. Biarlah bersama-sama kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa lebih dari segalanya kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Lebih dari para penjaga yang mengharapkan kedatangan fajar pagi hari.
bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami merindu Tuhan untuk selalu dekat, melekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kerinduan kami menjadi nyata Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, dan kami mau Tuhan selalu dekat dengan-Mu Tuhan, merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, dan penyertaan-Mu Tuhan, itu yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita umat yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mungkin tidak pernah kita lihat oleh mata kita, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu yang Allah sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Yeah.
yang kita perlukan. Dan bahkan mungkin kita sebagai manusia kita sering merasa khawatir, terutama dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Tetapi percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Kau setia
Kedamaian itu sudah hilang dari hati kami. Tapi kami percaya, Tuhan, pagi hari ini Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Kesembuhan, pemulihan dalam hidup kami. Kami percaya, bahkan kami terlalu percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang akan selalu ada bersama kami, terutama di masa-masa tersulit kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan isi hati, nyatakan kebaikan dalam hidup kami melalui kebenaran firman. Biarlah firman itu Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Cabang Sukun yang saya kasihi. Pada hari ini kita kembali akan beribadah secara online. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah online kepada Engkau Tuhan. Kami yakin Kau hadir tengah-tengah kami, memberikan berkat-Mu, memberikan tuntunan-Mu, memberikan hikmat-Mu pada kami semua, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan tayangan online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Tentunya kalau kita melihat di background di belakang saya ini, ya, ini adalah tema tahunan kita, yaitu sehati menurut teladan Kristus. Dan kalau kita melihat di situ ada foto-foto, itu adalah jemaat di cabang Uni, ya. Kita tidak merencanakan ini, kita sudah buat pada bulan November yang lalu, ya, karena Natal di Uni itu di bulan awal Desember, ya, jadi belum ada COVID. Tapi kalau kita melihat bukan satu kebetulan, ya, di situ foto-fotonya dia gandengan semua, ada jaga jarak. Ternyata Tuhan punya satu kehendak lain bahwa di tahun ini ada COVID, sehingga kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain, ya. Karena itu kita akan membahas pada hari ini mengenai satu tema, ya, tapi sebelumnya kita akan melihat sebentar, ya, mengenai pandemi COVID-19 ini, atau kita kenal dengan coronavirus 2019, ya, atau kita sebut juga coronavirus disease 2019, ya, atau COVID-19. Penyebabnya adalah coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Ya. Kita melihat bahwa ini adalah sedikit pengetahuan tentang COVID. Pertama kali dideteksi ada di kota Wuhan, di provinsi Hubei, di Tiongkok, Desember 2019, ya, dan ditetapkan sebagai pandemi atau penyakit yang sudah menulari seluruh dunia oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Ya, sampai Sabtu kemarin tercatat ada total lebih dari 19 juta kasus positif menurut data dari Worldometer di 213 negara di seluruh dunia. Dan kita melihat ada beberapa istilah-istilah yang baru di sini adalah droplet. Itu adalah satu semprotan lendir dan tetesan air liur yang terbang dari mulut ketika seseorang itu berbicara, batuk atau bersin. Ya, ada juga disebut sebagai aerosol, itu partikel cair atau padat yang tersembur di udara, ya, yang tidak langsung turun ke bawah, tapi dia berterbangan itu sampai kurang lebih setengah jam, ya. Atau airborne, itu adalah istilah lain dari penularan melalui udara, ya. Juga kita harus hidup dalam satu kondisi yang disebut sebagai kondisi new normal, di mana kita harus selalu menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan setelah melakukan segala aktivitas. Ini semua adalah satu adaptasi, satu kehidupan di mana kita memerangi COVID-19 ini agar kita tidak tertular. Mengapa kok saya memakai ilustrasi mengenai COVID-19 ini? Karena bahasan kita pada hari ini dengan satu tema Adam dan Kristus dalam Roma 5 ayat
yang ke-12 sampai dengan yang ke-21 itu ada kemiripan antara dosa dengan COVID ini ya. Mari kita ikuti pembacaannya dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah pembacaan dari Roma pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-21. Kita melihat perikop ini merupakan bagian kecil dari penjelasan Paulus kepada jemaat di Roma mengenai sistematika doktrin kekristenan. Ya, setelah terperinci di sini membahas mengenai dosa dan karunia keselamatan. Adam menggambarkan manusia yang berdosa, dan Kristus adalah pembawa atau pemberi karunia atau sang penebus dosa. Adam dikatakan pertama kali jatuh dalam dosa sehingga seluruh dunia dan keturunannya itu berdosa dan akan menerima akibat dari dosa, yaitu hukuman, kematian. Namun oleh kasih karunia Allah dikatakan manusia akan menerima anugerah keselamatan oleh siapa? Oleh korban Kristus di kayu salib. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini ya, agar kita memiliki satu pemahaman yang benar, satu akar yang benar, sehingga kita bertumbuh iman kita dan kita kuat menghadapi segala macam tantangan hidup ini. Kita melihat dalam ayat yang ke-12 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia, sebab semua orang sudah berdosa. Kita melihat pada terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa oleh satu orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu Adam. Jelas bahwa asal usul dosa yang pertama adalah Adam, sehingga seluruh umat manusia tanpa terkecuali sudah berdosa. Kita melihat sekarang pada ayat yang ke-13
dari terjemahan bahasa Indonesia ini dikatakan, sebelum hukum agama Yahudi diberikan, dosa sudah ada di dalam dunia. Tetapi dosa tidak dituntut karena tidak ada hukum yang bisa dilanggar. Namun dari zaman Adam sampai zaman Musa, kematian menguasai seluruh umat manusia. Malah orang-orang yang tidak membuat pelanggaran dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, orang-orang itu pun turut juga dikuasai oleh kematian. Adam adalah gambaran daripada dia yang akan datang. Jadi dari penjelasan ini kita mengetahui bahwa dari zaman Adam sampai ke Musa itu tidak ada hukum Taurat. Jadi dikatakan karena tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Tetapi akibat dari dosa tetap ada, yaitu kematian. Baru setelah Musa ada hukum Taurat. Nah, disitulah baru manusia dikatakan yang tidak melakukan hukum Taurat itu dikatakan melanggar hukum Taurat. Ya. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ke ayat yang ke-15 ya, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi keduanya itu tidak sama, sebab pemberian Allah jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan pelanggaran yang dibuat oleh Adam. Pelanggaran satu orang menyebabkan banyak orang mati. Betapa lebih besar lagi akibat dari rahmat Allah dan hadiah keselamatan yang diberikannya kepada begitu banyak orang melalui kebaikan hati satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi pada ayat yang ke-15 ini dijelaskan bahwa satu orang berdosa, semua keturunannya berdosa, akibatnya adalah maut atau kematian. Tapi kebaikan satu orang, yaitu pengorbanan Kristus disalib, itu menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Ini yang disebut sebagai anugerah yang besar dari Allah kepada umat manusia. Ayat yang 16 jelas dikatakan di sini dalam bahasa Indonesia ini bahwa hadiah Allah juga jauh lebih besar daripada dosa orang yang satu itu. Sebab sesudah satu orang melakukan pelanggaran, keluarlah vonis bersalah. Tetapi sudah banyak orang berbuat dosa, datanglah hadiah dari Allah yang menyatakan tidak bersalah. Jadi jelas pada ayat yang ke-16 ini kalau kita mencermatinya, bahwa keselamatan itu adalah hadiah dari Allah. Ya, jelas dikatakan hadiah dari Allah, yaitu jauh lebih besar dari dosa manusia. Karena apa? Satu orang bersalah, seluruh divonis berdosa. Ya. Tetapi dikatakan pada ayat yang 16b, sesudah semua orang itu bersalah, ya, oleh kasih Allah dinyatakan tidak bersalah. Inilah hadiah yang terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Ya. Coba kita lihat pada ayat yang ke-17, ini lebih jelas lagi dikatakan, karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana melalui orang yang satu itu. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, Allah melimpahkan rahmatnya kepada begitu banyak orang, dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah. Berbaik kembali dengan Allah. Saya ulangi. Ya. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Ya. Ayat 17 ini dengan jelas mengatakan bahwa melalui Kristus ada jalan keselamatan. Ada jalan untuk memperbaiki hubungan kembali manusia dengan Allah. Yang sudah terputus oleh dosa. Dan itu pun secara cuma-cuma. Caranya bagaimana? Hanya dengan percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, hanya oleh iman kepada Kristus kita akan dibenarkan. Ya. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan dikayusuni. Apa arti itu selanjutnya kita nanti akan bahas pada ayat berikutnya. Ya. Kalau kita ilustrasikan dengan COVID, dikatakan pelanggaran
satu orang ini mengakibatkan kematian, COVID juga pasti ada orang pertama yang terkena penyakit ini, kemudian dia menularkan ke begitu banyak orang, karena COVID ini sangat cepat menular sehingga bisa tersebar ke 213 negara. Ya. Demikian dengan dosa. Dosa ini satu orang, tapi seluruh dunia, bukannya 213, seluruh dunia dikatakan semua manusia berbuat dosa. Nah, ada satu orang yang bisa menyembuhkan yang terkena COVID 2019 ini. Ya, itu adalah orang yang hebat. Seandainya itu ada. Nah, tapi dosa itu sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Ketika semua orang manusia berdosa, jika mau percaya pada Tuhan Yesus, dia akan diberi hadiah keselamatan, dibenarkan. Ayat yang ke-18 kita baca. Jadi, sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum, begitu juga perbuatan satu orang yang mengikuti kehendak Allah mengakibatkan semua orang dibebaskan dari kesalahan dan diberi hidup. Ayat 19, dan sebagaimana banyak orang menjadi orang berdosa karena satu orang yang tidak taat, begitu juga banyak orang dimungkinkan berbaik kembali dengan Allah karena satu orang yang taat kepada Allah. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita mau melihat pada ayat 18 dan 19 ini. Ya. Kata kuncinya di sini adalah pembenaran. Yang saya katakan tadi adalah bahasa aslinya ada di dikaiosune. Artinya dikaiosune ini sebetulnya adalah satu perjanjian antara dua belah pihak. Dua belah pihak ini mengadakan satu perjanjian, itu disebut sebagai dikaiosune. Ya. Nah, kalau salah seorang melanggar, maka dia akan mendapat hukuman. Nah, perjanjiannya adalah Allah dan manusia. Manusia ini yang sering melanggar. Allah tidak pernah melanggar. Harusnya manusia ini dihukum. Tapi oleh karena kasih dari Allah ini, maka manusia ini diberi hadiah untuk diselamatkan. Itulah hadiah yang terbesar dari Allah. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita cermati dari ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, yang memberikan hukum agama Yahudi adalah Allah sendiri. Tetapi semakin manusia berusaha mentaati hukum itu, semakin mereka melanggarnya dan berdosa terhadap Allah. Namun semakin manusia berbuat dosa, Allah semakin pula mengasihi mereka. Nah, kita harus mati karena kita berbuat dosa. Tetapi Allah mengasihi kita dan memberi jalan kepada kita untuk berbaik kembali dengan Dia. Dan karena hubungan kita dengan Allah sudah baik kembali, Ia memberikan juga hidup sejati dan kekal kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan salah mengerti ya, pada ayat 20, semakin kita melanggar, semakin Allah mengasihi, bukan itu maksudnya. Tetapi Allah adalah kasih. Walaupun manusia ini melanggar, kasih Allah ini cukup untuk menerima pertobatan. Seberapa besarnya pelanggaran, seberapa besarnya dosa yang diperbuat oleh manusia ini, itu tidak mungkin bisa lebih besar daripada kasih Allah. Jadi jika seorang berdosa, dikatakan, wah dosaku besar, sudah tidak diampuni Allah, itu salah besar. Kalau dia mau bertobat, Allah akan mengampuni, akan memberikan hadiah keselamatan, memberikan anugerah keselamatan. Itu pengertian daripada ayat yang ke-20. Dan 21 dikatakan sebetulnya kita ini harus mati akibat dosa. Namun karena kasih Allah sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia yang berdosa ini kepada Allahnya. Diperbaiki lagi hubungannya. Ya. Sebagai ilustrasi, ya, saya akan
memberikan bagaimana ada beberapa kemiripan ya atau persamaan antara COVID ini dengan yang disebut dosa ya. Yang pertama, sama-sama disebabkan oleh satu orang. Dosa disebabkan oleh satu orang sehingga semua umat manusia berdosa. COVID juga disebabkan oleh satu orang ya, dan itu masih dicari siapa ya. Satu orang ini yang menulari ke 213 negara tadi ya. Sama-sama ya, dosa oleh satu orang, semua umat manusia tanpa kecuali berdosa. COVID pun juga disebabkan pasti ada orang pertama yang kena, kemudian dia menularkan ke 213 negara. Sedangkan kemiripan yang kedua, kalau kita melihat di sini, dosa itu memisahkan hubungan antara Allah dengan manusia, juga antara manusia dengan manusia ya. Kita melihat manusia pertama itu Kain membunuh Habil. Karena apa? Karena muncul iri dan dengki sehingga hubungan kekeluargaan menjadi putus, tidak bisa rukun. Penderitaan mulai muncul karena keinginan memiliki dunia yang berlebihan. Demikian juga COVID itu memisahkan hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin dengan cucu juga. Kenapa? Kok dikatakan memisahkan? Karena COVID ini seperti dikatakan tadi sangat cepat untuk menular, ya. Sangat cepat sekali untuk menular. Karena itu ada kemiripan, sama-sama memisahkan satu hubungan. Bahkan yang menghalangi ibadah umat di gereja, di tempat ibadahnya. Karena apa? Karena takut adanya penularan yang disebut sebagai tadi droplet maupun aerosol maupun airborne tadi ya, itu yang bisa menular. Banyak orang yang menderita ya, kesulitan ekonomi, sakit, kesepian ya, saling mencurigai ya karena mereka takut terkena COVID-19 ini ya. Dan yang ketiga, kemiripan yang ketiga kalau kita mau melihat adalah adanya bahwa dosa itu bisa membuat orang saling membunuh, menghabisi dan memusnahkan. Ya, sama seperti COVID, orang tua bisa menjadi pembunuh dari anak, juga sebaliknya. Ya. Sahabat atau famili bisa menjadi pembunuh, ya. Gembala dan jemaat juga bisa saling membunuh dalam tanda kutip ya, membunuh dalam tanda kutip di sini ya. Kalau kita melihat ya, bukan dalam harafiah itu membunuh ya, tetapi mereka masing-masing bisa jadi pembunuh kalau tidak menjaga protokol kesehatan. Itulah alasan kenapa kita sampai saat ini masih mengadakan ibadah online. Bukan karena kita tidak beriman, bukan karena kita tidak takut untuk mengadakan ibadah ragawi, tetapi justru kita berhikmat. Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tidak mengadakan ibadah ragawi. Karena apa? Karena gembala-gembala ini mengasihi jemaatnya. Jangan sampai jemaatnya ini jadi korban COVID-19 ini. Karena berkumpul bersama-sama, menyanyi bersama-sama, saling mengeluarkan virus dari saat menyanyi maupun saat batuk, saat bersin ya. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang acuh tak acuh, tidak mau tahu ya. Ini yang membuat virus ini sampai saat ini, pandemi ini tidak selesai-selesai. Nah, marilah kita percaya ya kepada para gembala yang sudah mengembalakan kita, bahwa mereka mengasihi kita, mereka merencanakan yang terbaik untuk jemaat-jemaatnya. Kan sudah banyak contoh bahwa gereja menjadi klaster,
Sekolah tinggi teologi menjadi klaster. Jemaat ditulari oleh gembalanya. Gembala ditulari jemaatnya. Dan korban sudah berjatuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, bukan karena kita takut, bukan karena tidak beriman, tapi marilah kita berhikmat. Nah, kemiripan berikutnya kalau kita mau melihat yang keempat ya, bahwa dosa itu mengintai setiap saat ya, dan akan menjatuhkan pada saat lengah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, hendaklah kalian waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Covid juga harus waspada senantiasa ya. Kita tidak boleh lengah. Karena apa? Karena kita tidak tahu di mana ada Covid. Apakah di tas saya, di dompet saya, di baju saya ya, ataukah mungkin di wajah saya, di rambut saya, ataukah di pegangan pintu. Kita tidak pernah tahu di mana. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang membawa. Apakah itu istri kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita tidak pernah tahu siapa yang membawa. Oleh karena itu, lakukan protokol kesehatan dengan penuh kesadaran. Ya. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya. Jangan pernah menyentuh wajah, mata, hidung, mulut sebelum kita cuci tangan. Atau kita bisa berikan hand sanitizer. Ya. Kenapa? Ada di mana-mana. Ya. Dosa pun juga begitu. Ada. Selalu mengintai saat kita lengah untuk menjatuhkan kita. Karena kita harus waspada. Seperti ayat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi. Ya. Kemudian kemiripan yang kelima, ini yang berbahaya ya, bahwa orang berdosa tapi cari pembenaran, tidak mau bertobat ya. Seperti pengajaran sesat. Dia sudah tahu bahwa pengajarannya ini salah, sudah tahu bahwa ini tidak benar, tetapi dikatakan dia justru tetap melakukan dan cari pengikut tambah banyak. Penyembah berhala, dia tahu perbuatan salah, tapi tetap melakukannya. Perokok, dia tahu perbuatannya salah. Peminum, penjudi, berzina, cabul, dan lain-lain. Ini bukan saja merugikan dia pribadi, tapi membuat orang lain pun bisa dirugikan. Orang lain pun bisa berdosa. Ya. Contohnya perokok, ya. Dia merokok merusak dirinya sendiri, tapi sekelilingnya perokok pasif pun dia yang menghirup asap, walaupun dia tidak merokok, yang disebut sebagai perokok pasif, itu juga lebih parah akibatnya. Ya, banyak termasuk saudara, sepupu ya, itu kena kanker otak karena suaminya tidak pernah berhenti merokok di kamar tidur. Akhirnya istrinya kena kanker otak dan meninggal. 2 tahun kemudian suaminya menyusul, sama kanker otak, karena rokoknya tidak bisa berhenti seperti kereta api. Nah, Covid pun juga seperti ini. Yang paling bahaya adalah OTG atau orang tanpa gejala. Dia merasa sehat padahal ada virus di dirinya. Dan tidak mau pakai masker, tidak menjaga jarak. Ya. Dia mungkin mencium istrinya, mencium anaknya, mencium cucunya, mencium orang tuanya, berpelukan, berjabatan tangan, bersenda gurau tanpa memakai masker, tanpa sadar dia menulari orang lain. Ya. Maka saya katakan ada kemiripan antara dosa ini dengan Covid ini. Dan yang terakhir, kalau kita mau melihat apa kemiripan antara dosa dan Covid ini, yang keenam adalah penghapus dosa adalah korban Kristus disalib. Oleh korban Kristus disalib, manusia merdeka dari perhambaan dosa. Ya. Jadi diperlukan
juga vaksin dan obat untuk COVID-19 ini, sehingga tidak menjalar lagi, ya, tidak menulari orang lagi. Dan obat sampai saat ini yang paling ampuh adalah ketika orang yang sudah sembuh dari sakit COVID ini, karena dia sudah memiliki imun terhadap COVID ini, maka dia mendonorkan darahnya, diambil serumnya, disuntikkan pada orang yang kena positif COVID ini. Antibodi yang sudah mengalahkan COVID ini masuk dalam tubuh pasien ini melalui donor darah, itu akan menyembuhkan orang tersebut. Ya. Kalau kita lambangkan, siapa darah yang bisa menyembuhkan ini? Siapa yang bisa menyelamatkan dari dosa ini? Adalah darah Kristus yang sudah menebus manusia dari dosa, dari kematian. Ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu video yang memberikan satu harapan, entah ini benar atau tidak, ya. Kita akan menyaksikan. Guys, okay, I'm gonna show you something that will change the world. This is what everybody is talking about. This may be the COVID-19 vaccine. Yes, the vaccine. This is as exciting as it sounds. Right now, the world is racing. There are more than 150 COVID vaccines in development, from China to the UK to the US. Everyone is trying to find the cure for COVID. Some are failing at it, but others are succeeding. Like this vaccine from China. It passed phase 1 and it passed phase 2, which means so far everyone that took it is safe from COVID. And now it's in the final phase, phase 3. Here at a center in Abu Dhabi, they are already doing vaccine trials. 15,000 volunteers like these guys are taking this vaccine in the Emirates right now. If the vaccine works on them, then it passes phase 3 and it's ready for the whole world. But for now, this is tested on different nationalities to make sure it's good for everyone. And when they succeed, we will have a fix for COVID. Finally! When this works, we all gonna go back to normal very soon. These people are one of the first in the world, and they are doing a selfless act. They are volunteering their time and their body in the name of humanity. So this is a vaccine that is developed in China that is good enough not to give you the disease, but to elicit an immunity response in you that makes you immune to the COVID-19. This is my blood test, and my vaccine went up here somewhere. And you good? I'm good. Are you excited? I'm very excited. I'm excited to go home. How do you feel? Finally, after 4 months, for the first time, I feel helpful. Now, of course, I have to say this. The vaccine is not for sale. It's still in development. We have many more months to go to make sure this is 100% safe. But according to doctors, do get excited because there is hope. Just look at these people. Tell your friends about these people. If they pass phase 3, then we can officially beat COVID and go back to shaking hands, to following tradition, to attending concerts, and to flying freely anywhere we want. Life can go back to normal when we find the vaccine. Video ini tadi memberikan satu harapan, ya, akan kembalinya ke kehidupan yang normal kembali setelah vaksinnya benar-benar bisa diterapkan kepada semua manusia secara aman tentunya. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa ini masih harapan, belum pasti. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa ketika
seseorang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan menerima sebagai juru selamat pribadinya, maka dia akan dibebaskan dari hukuman Tuhan, dari hamba dosa, akan memiliki satu kemerdekaan yang sejati. Selamat memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 dan merdekakan kehidupan kalian semua, ya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di Kristus ada kepastian untuk keselamatan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini mengucap syukur atas kesempatan beribadah online. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kami menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan hidup. Kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa sebenarnya kami adalah orang-orang berdosa yang menuju kematian kekal. Tetapi puji syukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan keselamatan kekal melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami menjalani hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami untuk mengatasi segala penderitaan dan berbagai macam masalah yang ada di hadapan kami. Sehingga kami memiliki damai sejahtera yang tidak pernah habis, yang selalu memancar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan Dirgahayu 17 Agustus 1945 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Rafiq Hidayat, Saudara Cekonia Bagus Wicaksono, Bapak Rusni, Bapak Priyo Agus Setiawan, Anak Abigail Sekina Wijaya, Ibu Deborah Agustina Susilorini, Ibu Anik Sunarmi, Bapak Misto, Ibu Naning Juwita, dan Ibu Siti Sri Kasiati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan mereka, kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka.
juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita dari awal sampai akhir dari ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa berkat. Bapa surga, kami berterima kasih atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada pekan ini, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, cita-cita dan harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang sudah berkurban, baik kurban bersepuluhan, kurban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan memberkati kehidupan ekonomi mereka, kehidupan jasmani mereka, seperti yang Kau janjikan. Kami berdoa juga bagi perkumpulan berkat Malang Gemakasih, di mana ada banyak hamba-hamba-Mu, juga para pengusaha yang bersinergi di dalamnya untuk menjadi mitra kerja dari pemerintah Kota Malang. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi dari Tuhan memenuhi hidup mereka, bimbingan Tuhan menyertai pergerakan pelayanan mereka semua. Bersama dengan pemerintah Kota Malang, melayani warga masyarakat, melayani gereja Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani hamba-hamba-Mu. Kiranya berkat kerajaan Allah mengalir berlimpah atas Kota Malang ini, bersama berkat Malang Gemakasih. Oh Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri TNI dan Polri, para medis. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Hati yang takut akan Tuhan memenuhi hati mereka. Tuhan pakai untuk kemajuan bangsa dan negara. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemakmuran, memberkati Indonesia dengan kesejahteraan. Tuhan memberkati Indonesia dengan keadilan. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemajuan, dengan ketangguhan. Oh Bapa, inilah doa kami. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa Surga memenuhi
segenap kehidupanmu. Kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan engkau pribadi yang taat, menjadi gereja yang misioner, menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Persekutuan Roh Kudus, damai sejahteranya memenuhi iman dan pengharapanmu, segar senantiasa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.